Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Oke, kita sambung lagi permasalahan yang telah lalu. Ya, itu mukadimah pengenalan tentang Ibnu, kitab-kitab alfiyahnya. Tujuan daripada beliau mengatakan qala tersebut, ya, itu tujuannya adalah targhib, menggemarkan orang untuk belajar ilmu alfiyah supaya dia tertarik. Kenapa para ulama membuka kitabnya bukan dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti contoh Ibnu Malik ini? Dia tidak membuka kitabnya dengan Bismillah, dengan Alhamdulillah, tapi dia buka dengan kata-kata qala. Ada sebagian orang-orang mengatakan bukankah itu sebagian daripada riya, karena dia menyalahi aturan. Seharusnya dia harus buka kitabnya dengan Bismillah dan Alhamdulillah. Namun dia sekarang membuka kitabnya dengan qala Muhammadun. Tidak ada Bismillah di situ. Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah kala tersebut beliau mengatakan tersebut adalah litarghib, untuk menggemarkan orang yang menuntut ilmu. Ketika orang sudah gemar menuntut ilmu, maka balasannya Allah beri keridaan yang akan diberikan kepada Ibnu Malik, karena dia telah mengajak orang untuk dapat menuntut ilmu. Sedangkan beliau mengucapkan Bismillah itu sudah diucapkan pada awal nazam, Bismillahirrahmanirrahim qala Muhammadun. Itu pasti ada. Tapi beliau tidak mengucapkan Alhamdulillah lagi. Kenapa? Karena dalam Bismillah tersebut sudah mengandung yang namanya Alhamdulillah, puji kepada Allah. Jadi tujuan daripada Bismillah tersebut, tujuan daripada Alhamdulillah tersebut adalah memuji Allah. Dalam Bismillahirrahmanirrahim itu sudah ada pujian kepada Allah. Mana pujiannya? Ar-Rahman, Ar-Rahmanirrahim. Jadi tidak perlu lagi. Karena yang perlu dicatat dulu, mubtada, ibtida itu ada ibtida idhafi dan ibtida hakiki. Ibtida idhafi tersebut adalah ibtida hakiki adalah Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan ibtida idhafi adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau seorang sudah membuka kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim tanpa menyebut Alhamdulillah, itu sudah bisa. Karena sudah hakiki. Sedangkan yang idhafi itu boleh tidak boleh? Iya. Oke. Langsung masuk kepada syarahnya. Qala kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatum biha kalamun qad yu'am. Ini beliau mulai kitab nahu beliau dengan mengucapkan kalam juga seperti kata orang-orang. Sebagaimana ulama-ulama yang lain, beliau membuka kitab nahu beliau dengan pembahasan kalam. Bagaimana kalam menurut definisi Ibnu Malik tersebut? Ibnu Malik adalah ulama Andalus. Andalus ini adalah Spanyol. Ini menjadi bukti bahwa Islam pernah berjaya di Spanyol, ya. Kitab ini yang sedang kita pelajari menjadi bukti akan kejayaan Islam yang pernah ada di Spanyol. Kalamuna bermula kalam kami, itu lafaz yang mufid, yang memberi faedah seperti kata-kata istaqim. Kan jelas, padat, ringkas, tapi makna yang mendalam daripada kata-kata ini sangat luar biasa ini. Di sisi beliau, Imam Ibnu Malik, ya, kalam tersebut adalah merupakan lafaz, satu lafaz mufid yang memberi faedah. Lafaz bagaimana yang dimaksud dengan lafaz? Sebuah suara yang keluar dari mulut seseorang lalu melengkapi di atas huruf-huruf hijaiyah. Seperti ucapan seorang Zaidun, itu dah ada melengkapi huruf hijaiyah, za, ya, da. Namun kalau misalnya suara jalan-jalan kuda contoh, atau ketok-ketokan pintu dan lain sebagainya, itu dikira lafal, tidak, karena tidak mencakup huruf-huruf hijaiyah. Ya. Mufid, arti mufid yang sudah berfaedah. Jadi kalau sudah berfaedah kalamnya, arti berfaedah dipahami orang. Sekira-kira kalau kita berbicara tentang satu permasalahan, dia sudah paham dan tidak perlu menanyakan lagi. Berbeda dengan contoh orang yang tidak paham. Seperti ucapan kita, jika si Z pergi ke pasar. Itu orang belum paham, pasti dia menanyakan lagi. Jadi yang belum paham ini namanya kalim, ya. Nanti ada di sini. Seperti ucapan seseorang istaqim, ini sudah mengandung mufid dan sudah mengandung lafaz. Wasmon wa fi'lun summa harfunil kalim, dan isim dan fi'il kemudian huruf itu adalah kalim. Wahiduhu kalimatun bermula wahidnya, salah satunya isim fi'il huruf itu namanya kalimat.
Wal kaulu dan bermula kaul itu penyebutannya umum. Wa kilmatum biha kalamun qad yu'am dan bermula kilmah. Kilmah itu terkadang-kadang diitlakkan atau dimaksudkan biha dengannya kilmah akan kalam juga, kalimat. Jadi kalimat kadang-kadang dimaksudkan juga kepada kalam. Nanti ada syarahnya. Oke, masuk kepada syarah. Shin syarah al-kalamul mustalahu inda nahwina ibaratun hanil lafzil mufidi. Faidatan yasunu sukunu alaihi fal lafzu jinsun yashmilul kalama wal kalima wal kalimata. Ini yang perlu dibedakan ya. Oke. Jadi yang dikatakan kalam, bermula kalam, alladhi yang diistilahkan akannya kalam, bermula kalam yang diistilahkan alaihi di atasnya kalam indan nahwina, di sisi ulama nahu. Itu adalah satu ibarat daripada lafal yang mufid, yang memberi faedah, ianya lafal akan satu faedah yang baguslah diam alaiha di atasnya faedah. Ini yang dikatakan kalam di sisi ulama nahu. Beda dengan ulama tauhid nanti kalam bagaimana, itu beda lagi. Kalam di sisi ulama fikah beda lagi. Ini kalam di sisi ulama nahu. Kalau di sisi ulama nahu yang baru disebut kalam, dia harus lafaz, dia harus mufid, memberi faedah. Kalau misalnya dia lafaz, keluar lafaz tapi tidak memberi faedah, dia bukan kalam. Kalau dalam kitab Jarumiyah ditambah lagi bil wada'i dengan sengaja. Kalau dia ucapkan sebuah perkataan lafaz ada mufid ada ataupun namun dia tidak sengaja, itu tidak dikatakan kalam. Seperti orang ngigo, itu tidak dikatakan kalam. Ya, sunu sukunu alaiha, mudahlah tenang di atasnya faedah. Fal lafzu maka bermula lafaz, jinsun itu satu jenis. Lafal merupakan satu jenis. Nanti ada jenis, ada no. Ya. Jenis no. Biasanya kalau no itu lebih umum ketimbang jenis. Jenis ini masih umum ya. Maka bermula lafal itu adalah satu jenis yang melengkapi dianya jenis akan kalam dan kalim dan kalimah. Jadi lafal itu dia bisa kemungkinan kalam, bisa kemungkinan kalim, bisa kemungkinan kalimat. Kalau kita ambil kesimpulannya, kalimat, kalam, kalim itu semuanya lafaz. Lafaz itu apa? Kalam, kalim, kalimat. Jadi tiga-tiga ini disebut lafal dan lafal ini disebut tiga-tiga ini. Wa yashmilul muhmala, dan lafal juga melengkapi ianya lafal akan kalimat muhmal. Muhmal yang tidak ada makna seperti daizun. Daizun enggak ada makna. Wal musta'mal, dan kalimat yang terpakai yang ada makna seperti Umar, yang terpakai, yang sering-sering dipakai. Itu juga melengkapi kepada lafaz. Wa mufidun, ya, akhrajal muhmala, dan bermula mufid itu mengeluarkan ianya mufid akan kalimat muhmal. Jadi ketika dikatakan lafaz, lafaz itu adalah jami'. Dalam istilah mantek kan ada yang dikatakan definisi, yang boleh sah menjadi definisi itu adalah harus ada jami', artinya lafaz yang masih umum. Kemudian ada mane, lafaz yang sudah terkhusus. Mana yang menjadi jami' dan mane pada had, definisi daripada kalam. Yang menjadi jami' lafaz. Ya, yang menjadi mane adalah mufid. Jadi mufid ini mengeluarkan dia akan yang muhmal. Karena muhmal ini tidak dipakai dalam kalam. Ya. Itu syarat untuk dibuat menjadi ta'rif, definisi dalam ilmu mantiq. Wa faidatan yahsunu sukutu alaiha akhrajal kalimah. Apa? Faedah ini adalah mane yang kedua. Faedah yahsunu sukutu alaiha itu mengeluarkan kalimat dan sebagian kalim. Jadi dia mengeluarkan apa-apa saja yang tidak bermakna. Ya. Wahwa, dan bermula dianya kalim itu barang yang terhimpun ianya barang daripada tiga kalimat, maka lebih banyak. Walam yasunu sukutu alaihi, namun tidaklah bagus diam alaihi di atasnya. Di atasnya barang. Dia kalau kalim ini dia kalimatnya banyak.
isim ada, fi'il ada, huruf ada. Namun orang nggak paham. Contoh seperti perkataan inja'a Zaidun. Itu huruf ada, fi'il ada, isim ada. Namun orang nggak paham tentang ucapan kita. Jadi dia disebut kalim. Ya, kalau kalimat itu satu. Misalnya kata baitun. Kita ketemu orang kita bilang baitun. Orang nggak paham itu. Jadi kata-kata kalimat faedah ini mengeluarkan dua-dua jenis lafaz ini. Ya, paham? Jadi maksud daripada pembahasan di sini, kata-kata lafaz ini mencakup semua karena masih umum. Masih umum. Ketika masih umum, ta'rif daripada kalam ini belum jadi lagi. Kapan jadinya? Waktu sudah ada mani, ada pencegahnya. Mana pencegahnya? Ini mufid, faedah. Mufid dan faedah ini mengeluarkan apa-apa yang tidak pantas bagi ta'rif, definisi daripada kalam. Mufid mengeluarkan muhmal, faedatan yahsunu sukutu alaiha mengeluarkan kalimat dan ba'dul kalim. Ini. Ya. Nahwu bermula sedemikian tu seumpama ingkama Zaidun, jika berdirilah si Zaid. Ini kan terhimpun daripada 3 kata, mencakup seluruh kalimat, kalimat huruf, kalimat fi'il, kalimat isim. Namun dia tidak paham orang jika berdiri oleh si Zaid. Waktu kita bicara sama orang jika berdiri oleh si Zaid, orang yang lawan bicara kita itu tidak paham kelanjutan daripada, karena belum ada jawabnya. Wala yatarakkabul kalam illa min ismaini ka Zaidun ka Imon au min fi'lin wa ismin ka kama Zaidun wa ka qaulil musannifi istaqim, ya, fa innahu kalamun murakkabun min fi'li amrin wa fa'ilin mustatirin. Ya. Dan tidaklah terhimpun kalam illa min ismaini daripada 2 isim. Kalam ini dia harus berhimpun, dan tidaklah berhimpun kalam ini terkecuali daripada 2 isim. Jadi kalam ini dia ini adalah himpunan daripada 2 isim seperti kalimat Zaidun Qa'imun, ataupun himpunan daripada fi'il dan isim seperti kama Zaidun, dan seperti perkataan musannaf istaqim. Itu sudah dikira kalam. Jadi dia harus ada murakkab, terhimpun, ya, di antara 2 kalimat, lalu memberi faedah. Ini yang perlu. Ya. Maka sesungguhnya dianya tiap-tiap itu adalah kalam murakkab. Nah, istaqim. Maka sesungguhnya istaqim itu adalah kalam yang dihimpunkan akannya kalam min fi'ilin daripada fi'il amar wa fa'ilin mustatir dan fa'il mustatir. Wat takdiru dan bermula takdir itu adalah istaqim anta. Jadi takdir daripada istaqim ini adalah istaqim anta. Antanya dibuang karena anta ini sudah berada di dalam istaqim. Kenapa? Karena dia adalah fa'il mustatir, fa'il yang tertutup yang terdapat dalam istaqim. Ya. Fastughniya bil misal an ayyakula faidatan yahsunu sukutu alaiha faka'annahu qala al kalamu huwa lafzul mufidu faidatan ka faidati istaqim. Maka menuntut kayalah ia dengan misal daripada bahwa mengatakan ianya akan faedah yahsunu sukutu alaiha. Maka seakan-akan ianya musannaf itu berkata bermula kalam, dianya kalam itu adalah lafal yang mufid akan satu faedah seperti faedah istaqim. Ya. Jadi 4 ini. Nah ini. Maka terkayalah dengan perkataannya kalamuna lafzul mufidun kastaqim, ya, itu. Dengan misal, dengan contoh daripada bahwa mengatakan akan faedah yahsunu sukutu alaiha. Jadi tidak perlu lagi dia buat contoh terhadap kalimat, terhadap contoh faedatan yahsunu sukutu alaiha, karena sudah memada dengan perkataan faedatan ka faedati istaqim. Wa innama qalal musannifu kalamuna, dan hanya saja mengatakan oleh musannif akan kalamuna, liya'lama supaya mengetahui anna ta'rifa bahwa sesungguhnya ta'rif innama huwa lil kalam. Supaya bahwa mengetahui hanya seseorang akan bahwa sesungguhnya ta'rif hanya saja bermula dianya itu sabit bagi kalam. Jadi definisinya ini hanya saja digunakan untuk kalam fi istilahin nahwina, dalam istilah orang-orang nahu, bukan pada istilah orang lugat. Jadi kalau orang logat ini berbeda dengan nahu.
Kalau orang bahasa ini mendefinisikan kalam berbeda dengan nahu. Orang lugat ini wahwa fil lughah, dalam lugat ismun likulli ma yatakallamu bihi mufidan kana aw ghaira mufid. Satu nama bagi tiap-tiap barang yang berbicara bihi dengannya barang. Itu mufid, ada ianya barang ataupun ketiadaan mufid. Berfaedah ataupun tidak berfaedah dari sisi ulama bahasa itu sudah dikira kalam. Tapi berbeda dengan ulama nahu. Ulama nahu itu tidak dikatakan kalam. Ya. Nah, jadi ini saja, mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan tentang permasalahan, dan kalau ada kesilapan boleh ditegur. Oke, sekian, wallahu a'lam bishawab wa ilaihil ma'ab.